Coba kalian bayangin ya, platform YouTube nih, YouTube yang kalian tahu nih, yang lagi kalian tonton juga sekarang ini ya, ini bukan cuman sekedar platform video biasa aja kawan, tapi ini adalah salah satu proyek rahasia yang dulunya itu hampir ditutup sama pemerintah Amerika. Jadi kawan, sebenarnya itu belum banyak yang tahu di balik tentang logo merah putih yang biasa aja ini ya kan, platform YouTube ini kan. Tapi ternyata di balik dari logo yang biasa-biasa ini aja itu tersimpan misteri besar tentang siapa sebenarnya pemilik YouTube dan kenapa YouTube itu dibuat kawan. Sebelum kita masuk kawan, welcome back with me Moses Wowor di channel Elmos Wowor gitu ya kan. Dan ya seperti biasanya di kosan gue gitu ya kan. Dan hari ini kawan agak spesial nih. Kenapa spesial gitu kan? Karena gue akan membawakan salah satu misteri yang cukup wow gitu ya kan, yang dimana mungkin kalian belum pernah tahu, kalian belum pernah dengar, tapi gue akan bahas di sini ya kan. Dan gue ini juga baru aja dengar gitu ya kan. Oke, jadi jangan lupa kawan stay tune gitu kan, karena ini cukup menarik gitu ya kan. And don't forget to subscribe this channel. We are hitting towards 10k subscribers. Oke, so please subscribe. Oke, karena subscribe itu sangat berguna buat gue. Oke, so please jangan please apa sih please pokoknya jangan lupa lah siapin pot apapun itu, makanan mie kuah, mie goreng, indomie goreng, apapun itu, whatever itu, shut your mouth and listen my voice. Jadi kawan, kisah ini itu bermula dari tahun 2025 kawan. Nah, jadi di tahun 2025 ini kawan, ada 3 orang mantan dari PayPal kawan. Nah, PayPal ini kalian tahu kan, PayPal ini adalah salah satu mungkin website atau mungkin aplikasi juga tentang pokoknya ini PayPal ini adalah salah satu bank digitalnya, mungkin bank digital atau mungkin ada bank fisiknya juga dari Amerika Serikat gitulah pokoknya, kalian tahu lah PayPal ya kan. Nah, ada 3 orang mantan karyawan PayPal gitu. Nah, mereka itu iseng lah untuk membuat salah satu situs untuk berbagi video gitulah. Jadi kayak situs mereka pengen buat untuk nge-share video itulah. Nah, 3 orang itu mereka itu bernama, yang satunya itu Chad Hurley kawan, Chad Hurley, yang satunya Steve Chen, dan satunya itu bernama Jawed Karim kawan. Nah, mereka bertiga itu yang membuat situs untuk berbagi video inilah ya kan. Nah, tapi pas waktu di saat situs video ini itu muncul atau udah rilis gitu kan, tiba-tiba kawan ada suntikan dana kawan. Celah, suntikan dana. Pokoknya ada dana masuk lah ratusan dolar dari salah satu investor yang mereka itu nggak mau menyebut identitas mereka lah. Jadi si investor ini tuh mereka itu nggak mau disebut. Jadi mereka itu pokoknya pengen misterius atau pokoknya nggak mau diketahui lah sama orang-orang gitu kawan. Nah, dengan munculnya si sosok investor ini dan dana yang dia berikan kepada 3 orang ini, si Chad, si Steve, sama si siapa namanya, si Jawed ini kan pokoknya. Nah, itu muncul juga teori-teori dari orang kawan, dan termasuk juga teori yang muncul dari 3 orang ini kawan, si Chad, si Steve, sama si Jawed ini kawan. Nah, teorinya itu mereka bilang kalau dana itu berasal dari investor pemerintah yang punya tujuan lain kawan. Nah, tujuannya itu apa? Ternyata mereka itu, ini masih teori ya. Ternyata itu mereka ingin memantau perilaku manusia lewat kebiasaan menonton video online kawan. Buset dah, kok agak aneh gitu ya kan. Video pertama yang diunggah di YouTube itu adalah video yang berjudul Me at the Zoo kawan, yang durasinya itu cuma sekitar 18 detik, dan orang yang di dalamnya itu adalah si Jawed Karim kawan, yang salah satu dari 3 orang yang mantan karyawan PayPal itu. Nah kawan, nah di situ kan terlihat si Jawed ini cuma kayak biasa aja gitu kan, dia pegang kamera kayak nge-vlog gitu, terus lagi ngomong di depan kandang gajah gitulah kan. Nah, tapi ya kelihatannya normal-normal aja ya kan. Tapi ternyata kawan, sebenarnya dari pengamat cyber gitulah, dari info pengamat cyber itu, mereka itu percaya kalau video itu ternyata punya kode tersembunyi dari bagian frekuensi suaranya kawan. Jadi dari suara nggak tahu, gue aja nggak bingung gitu, entah dari suara si Jawed ini atau mungkin suara dari si background dari taman binatang itu gitu, nggak tahu. Pokoknya dari cyber itu, mereka dari pihak cyber lah, mereka itu percaya kalau ada kode-kode tersembunyi dari frekuensi suaranya kawan, di mana frekuensi itu katanya jadi penanda awal sistem algoritma YouTube itu bekerja kawan. Bukan buat ternyata dan itu bukan buat rekomendasi, tapi cuman sekedar untuk mendeteksi siapa saja yang menonton dan berapa lama orang-orang yang menonton video itu menatap layar mereka gitu. Pokoknya lah kawan, agak bingung sih di sini, tapi ya dari info ya seperti itu kawan.
Nah, sekitar tahun 2026, tahun 2026, tahun depan dong, bukan 2026, pokoknya tahun 2006 ternyata kawan ya. Ternyata pokoknya tahun 2006. Nah, di tahun 2026 sebelum YouTube itu dibeli sama Google kawan, ada dokumen yang sempat bocor lah kawan. Nah, dokumen itu bernama Total Information Awareness kawan. Nah, ini jadi dokumen itu milik CIA kawan. Nah, di dalam salah satu dokumen itu tuh ada catatan yang bertuliskan video platform with behavioral tagging capability kawan. Nah, gitulah pokoknya. Dan waktu itu di saat ditemukan tentang dokumen ini, nah cuman dari pihak YouTube, cuman dari platform YouTube itulah yang punya teknologi yang seperti itu kawan. Nah, dari titik itulah kawan, apakah ini cuman kebetulan atau memang YouTube itu diciptakan untuk mengumpulkan data-data dari masyarakat kawan? Bingung kan kalian? Gua juga bingung kawan. Setelah akhirnya YouTube dibeli sama Google kawan, dan dibeli dengan harga 1,65 miliar dolar kawan. Lu bayangin 1,65 dolar kawan. 1,65 miliar dolar kawan. Itu pokoknya kalian bayangin aja, mungkin kalian bodo amat juga, pokoknya itulah. Nah, setelah dibeli itu semua struktur dari YouTube ini, struktur internal dari YouTube ini itu mereka berubah total kawan. Dan sempat juga beberapa mantan pegawainya dari YouTube itu kawan, itu mereka itu sempat bilang kalau server lama mereka itu diserahkan kepada fasilitas khusus di bawah naungan Google Data Center yang tidak semua orang bisa sembarangan mempunyai aksesnya kawan. Dan dari situlah rumor tentang algoritma pengendali perilaku itu menyebarlah kemana-mana kawan. Nah kawan, jadi kalian itu bisa perhatikan juga nih, kalau kalian mungkin perhatiin juga ya kan, tapi ya mungkin kalian bodo amat gitu nanti sini, makanya gue pengen share gitu. Karena kalau kalian perhatikan ada beberapa hal yang aneh di YouTube nih, dimana pertama, akun kosong tanpa identitas. Nah, sering tuh kan akun kosong tanpa identitas yang mungkin kalian berpikir itu kayak biasa aja. Nah, tapi ini ada, kalian dengerin dulu pokoknya. Itu yang pertama, akun kosong tanpa identitas. Yang kedua, upload cuman satu video dan ada bunyi-bunyi yang aneh di dalam video tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kadang video yang mereka upload, misalnya upload nih, detik ini mereka upload, cuman beberapa detik kemudian itu videonya langsung hilang. Sorry. Inilah kalau bikin konten di kos-kosan. Oke, lanjut kawan. Sorry ya tadi ya, biasa lah di kos-kosan gitu kan. Nah, lanjut pokoknya. Jadi dari tiga teori yang tadi yang gue bilang itu, dari akun kosong tanpa identitas, terus upload cuma video aneh yang dan bunyi ada bunyi kode-kodean begitu, terus kayak orang baru upload video beberapa detik, tiba-tiba detik keberapa langsung hilang, langsung dihapus lagi videonya gitu kan. Nah, dari pihak forum Reddit itu mereka itu sempat bilang kalau itu bukan cuma video-video biasa, tapi di dalam video tersebut itu mengandung pesan terenkripsi antar pihak tertentu dari YouTube kawan. Dan YouTube itu cuma menjadi salah satu wadah untuk mengupload atau cuman sekedar mungkin tempat sekedar mereka menaruh video itu gitu pokoknya kawan. Nah, dari sini kawan, dari kasus yang gue ceritain, mungkin kalian itu berpikir ini cuma sekedar kasus atau misteri konspirasi biasa gitu ya kan. Tapi kalau memang benar ini aman-aman aja atau maksudnya nggak ada apa-apa gitu ya kan, kenapa sampai detik ini investor pertama YouTube itu kita nggak tahu sama sekali? Why gitu? Kenapa kita nggak tahu? Kenapa disembunyikan gitu? Dan yang kedua, kenapa beberapa server lamanya hilang begitu aja kawan? Hilang tanpa jejak gitu. Kenapa gitu ya kan? Atau jangan-jangan di saat kalian menekan tombol play, menekan tombol mulai di YouTube ini, ada orang di balik kamera yang memantau kalian? Kita kan nggak tahu gitu kan, apakah benar? Oh, what the fuck? Kayak gitulah. Kita kan nggak tahu apa. Oke, jadi gitu aja kawan tentang
bukan kasus sih, tentang misteri konspirasi ini gitu kan, yang mungkin agak kurang jelas atau mungkin cuma sekedar singkat itu, pendek gitu kan, tapi ya ini cuma sekedar unik aja di gua, unik aja, menarik aja di gua, dan mungkin bukan mungkin sih, gua aja yang pengen nge-share sama kalian, mungkin kalian pengen tahu juga gitu kan. Nah, ya gua share gitu ya, cuma sekedar biar kalian tahu aja gitu, yang gua pengen tahu ya kalian juga harus tahu gitu ya kan. Jadi ya sebelumnya thank you banget kalau kalian udah menonton sampai detik ini kawan, thank you banget gitu ya kan. Mohon maaf kalau mungkin gua ada salah-salah kata atau mungkin ada salah-salah informasi, gua mohon maaf kawan-kawan ya. Oke, jadi don't forget, kok langsung don't forget sih. Jadi pokoknya coba deh kalian tulis dulu di kolom komentar tentang pendapat kalian. Mungkin kalian punya teori yang lebih lengkap tentang dibalik penemuan YouTube ini gitu kan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi don't forget to subscribe this channel. Oke, we are heading towards 10k subscribers. Oke, so please subscribe kawan, karena subscribe itu gratis dan sangat-sangat berguna buat gua. Oke, see you in the next video. Coba kalian jangan lupa like juga video ini dan share ke teman-teman kalian yang mungkin pengen tahu gitu ya kan. Oke, see you, bye bye. Mantap. Aduh. Lupa cok.